Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato Kejar Mimpi Lok Sumawe, yang terhormat seluruh panitia Lomba Pidato Kejar Mimpi Lok Sumawe, dan tidak lupa kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan lomba pidato secara virtual. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Aprilia Rizky Saputri, mahasiswi Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan tajuk yang berjudul Pemuda berperan mengisi kemerdekaan dengan penuh impian dan harapan untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Saudara sebangsa dan setanah air, 17 Agustus tahun 2021, Indonesia memperingati kemerdekaan ke-76. Peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini dan tahun sebelumnya, tepatnya tahun 2020, amatlah istimewa. Karena Indonesia memperingati di tengah adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dalam peringatannya kita semua harus menerapkan protokol kesehatan. Mengisi dan juga mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia, terkhusus para generasi muda. Generasi muda merupakan tokoh sentral mengisi kemerdekaan. Mengapa? Karena generasi muda merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Saudara sebangsa dan setanah air, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan tidaklah lebih mudah daripada merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, perlu adanya usaha, perlu adanya perjuangan. Lalu apa yang dapat dilakukan kita sebagai generasi muda untuk mengisi dan juga mempertahankan kemerdekaan? Kita sebagai generasi muda harus mampu mengatasi masalah-masalah krusial yang kini tengah terjadi di negara kita, di Indonesia. Masalah keterbelakangan, wabah penyakit, korupsi, dan juga perpecahan yang sekarang tengah merajalela di negeri kita, Indonesia. Pertama, mengatasi masalah keterbelakangan, di mana keterbelakangan ini akan menyebabkan kebodohan, pengangguran, dan kemiskinan. Kita sebagai generasi muda harus mampu menjadi generasi yang cerdas, menjadi generasi yang mampu memanfaatkan dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, mengikuti perkembangan zaman, harus mau belajar, harus mau fokus belajar demi kemajuan bangsa, sehingga bangsa kita Indonesia mampu bersaing di kancah internasional, meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik, mengikuti ajang-ajang bergengsi di antara negara-negara lain. Permasalahan yang kedua adalah terkait wabah penyakit. Kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia sejak awal Maret tahun 2020 telah melumpuhkan berbagai bidang sendi kehidupan, dari mulai kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Berbagai bidang terkena dampak tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus mampu menjadi pendorong, harus mampu menjadi pendobrak bagi masyarakat, memberi contoh untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Memberikan contoh menerapkan 5M, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga mencuci tangan. Terutama adalah membatasi mobilitas. Karena pada dasarnya yang banyak melakukan mobilitas itu adalah para generasi muda. Seperti halnya tes yang pernah dilakukan di Korea Selatan terhadap 250.000 sampai 300.000 orang. Dites tanpa memandang usia. Dan hasilnya 30% yang terpapar penyakit karena kebanyakan melakukan mobilitas itu adalah
para generasi yang berusia 20-29 tahun, yang artinya mereka adalah para generasi muda. Oleh karena itu kita wajib untuk membatasi mobilitas. Selain itu, kita sebagai generasi muda juga harus ikut serta dalam mensukseskan vaksinasi COVID-19 agar mampu meminimalisir COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Masalah yang ketiga adalah terkait korupsi. Kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini banyak sekali korupsi yang terjadi di negeri kita. Bahkan korupsi tersebut malah dilakukan oleh para pejabat-pejabat tinggi negara. Sebagai generasi muda tidak boleh menyontoh seperti itu. Kita harus mampu menanamkan dalam diri kita sikap jujur, adil, dan juga bertanggung jawab. Oleh karena itu kelak kita ketika dewasa, ketika menjadi pemimpin akan menjadi pemimpin yang menghindari kecurangan, akan mampu menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, memberi keadilan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah masalah perpecahan. Perpecahan di era sekarang ini banyak terjadi karena maraknya berita hoax. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda yang lebih paham akan informasi, jangan langsung menyebarkan informasi-informasi yang kita dapat. Lakukan triangulasi terlebih dahulu. Cek di website A seperti apa, website B seperti apa, C dan seperti apa. Ketika benar-benar informasi tersebut akurat, baru kita sebarkan ke masyarakat, ke saudara kita, ke teman-teman kita. Jangan sampai informasi yang baik, yang akurat, yang penting tersebut stop di diri kita sendiri. Saudara sebangsa dan setanah air, mengisi kemerdekaan, makna arti kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kita terlepas dari keterbelakangan, wabah penyakit, korupsi, dan juga perpecahan. Hal tersebut pasti dapat kita lakukan dengan penuh perjuangan, dengan penuh usaha, dan juga kerjasama. Karena itu perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah yang harus saling bersinergi untuk dapat mengentaskan Indonesia menjadi lebih maju dan juga lebih baik. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat mendorong kita sebagai generasi muda untuk menjadi generasi yang inovatif, peduli, bersahaja untuk mengisi dan juga memaknai kemerdekaan Indonesia ke-76 ini. Pak Andi beli burung kenari. Burung kenari dijemur sampai siang hari. Usai sudah pembicaraan saya sampai di sini, ada salah dan janggal mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.